Halo Pisces, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Terus, aku lagi di outdoor gitu ya dan cuaca cukup berangin, jadi kalau ada suara-suara, yaitu suara angin ya, kita mari bahas. Gini, aku mendapatkan pesan pertama, kayak ada suatu mungkin kayak pengorbanan yang sia-sia gitu, terus ada juga rasa aman dalam hubungan kamu, rasa aman dengan pekerjaan kamu, rasa aman kamu terhadap diri kamu. Kenapa bisa gitu? Karena gini, pertama tema kamu adalah six house ya. Six house itu selalu tentang hal-hal yang kita temuin sehari-hari. Anggota keluarga, pekerjaan, binatang peliharaan, rutinitas, itu tema six house. Nanti hubungannya apa? Kita lihat tarotnya ya. Terus oracle yang kedua adalah seven house. Kata kuncinya partnership. Seven house itu partnership, bisa konteks hubungan romantis, tapi bisa juga konteks bisnis, konteks keterhubungan kita sama orang lain, tapi utamanya memang hubungan romantis ya. Lalu first house, kata kuncinya arrival. Ada yang mau datang di dunia realita kamu, dan first house itu juga berbicara itu ya tentang diri kita, sense of self. Apa gimana kita melihat diri kita. Nah, tema lihat ya, kartu kamu dibuka dan ditutup nih. Dibukanya King of Wands, ditutupnya sama Queen of Wands. Tapi gini, ini harusnya jadi divine counterpart ya, tapi lihat kartu yang mengkonfirmasinya. King of Wands dikonfirmasi sama Coffin gitu. Coffin itu artinya sesuatu yang tertutup, sesuatu yang berakhir, sesuatu yang gelap gitu ya. Terus Queen of Wands dikonfirmasi sama mountain. Mountain itu berbicara tentang jalan panjang berliku-liku untuk mencapai sesuatu. Bisa jadi juga kan jalan panjang berliku-liku ada tantangan, tapi kita mau kerja keras, mau berusaha, itu kan pengorbanan namanya. Tapi karena ini harusnya jadi divine counterpart dengan tema energi yang seperti itu, kalau ini berbicara konteks hubungan romantis yang tadi aku bilang, ada seperti tema tentang pengorbanan yang sia-sia, usaha yang sia-sia. Ya, ada beberapa dari kamu yang temanya seperti itu, dan skenario lainnya kalau berhubungan dengan hubungan romantis. Gini, apa yang kamu lakukan sehari-hari yang bisa ya, yang bisa memberi warna gitu, mengurai kebosanan, memberi warna baru dalam hubungan kamu. Jadi kayak bikin, misalnya yang tadi udah mulai ada kehambaran jadi lebih berwarna lagi, yang tadi mulai bosan kayak mencari cara gimana sih mewarnai lagi hubungan ini. Karena kadang gitu ya, misalnya hubungan itu udah berlangsung berapa lama, gak masalah ini pacaran atau hubungan pernikahan gitu, karena orang udah terbiasa jadi take it for granted gitu, jadi udah berhenti berusaha gitu ya. Beda kan kayak ketika di awal-awal ketika hubungan baru dimulai, manisnya kan, usahanya tuh manisnya ngalahin gula aren. Nah, tapi ketika sudah terbiasa, usahanya itu udah nggak semanis atau nggak berusaha seperti ketika baru kenal atau baru dekat. Itu tema yang berikutnya. Terus kita berbicara nih, tantangan kamu, Eight of Wands dikonfirmasi sama House. Yang tadi aku bilang House itu berbicara tentang keluarga, tentang fondasi, tentang stabilitas, rasa aman. Karena tadi temanya Six House, Seven House sama sama First House itu tadi tema pekerjaan, bisa hubungan kamu, bisa juga tentang diri kamu. Apa nih yang lagi kamu merasa nggak aman, nggak merasa nggak nyaman? Atau ada sebuah pesan kayak kamu bisa melakukan upgrade gitu pada aspek-aspek tertentu di diri kamu. Misalnya gini, kalau misalnya kamu sudah merasa aman dengan diri kamu, kamu harusnya nggak merasa segan untuk mengatakan sesuatu, untuk speak up gitu, nggak perlu nggak enakan. Apapun konteksnya, misalnya pertemanan, misalnya hubungan romantis, misalnya hubungan keluarga, kalaupun kamu belum bisa mengatakan itu, setidaknya kamu perlahan mundur supaya kamu nggak terlalu intens berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang kamu tahu, ya, yang kamu tahu itu bisa menguras energi kamu. Dan aku tahu kadang itu sulit karena biasanya ya itu hubungan anggota keluarga atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Nih kita mari bahas King of Wands itu harusnya jadi um, energi yang apa ya, King sama Queen of Wands itu harusnya punya energi yang magnetik gitu. King of Wands itu karismatik, dia siap melihat peluang, siap bergerak, karena dia itu energi orang yang passionate sama pekerjaannya, energi orang yang berapi-api. Cuman gini, karena konfirmasinya Coffin itu tadi yang pertama aku bilang ya, ada sesuatu kayak pengorbanan sia-sia, atau kayak ada semangat yang pudar, semangat yang mulai redup karena ada yang ketutup gitu. Atau bisa jadi sebagian lagi justru ekstrim satunya gitu. Ini adalah momen terobosan kamu ya, momen kamu kayak pecah gitu, apapun yang kamu kamu kayak mungkin di waktu lampau kayak kamu bisa melihat suatu peluang gitu. Mungkin orang-orang gak ada yang percaya sama kamu, tapi visi kamu bisa melihat ke situ, dan kamu berjalan di situ, kamu percaya sama diri kamu, sama apa yang kamu yakinin, sama visi kamu, dan apa ya, inspirasi itu kamu ikutin, terus itu jadi momen breakthrough kamu. Oke, nah blessingnya adalah Eight of Sword dan Bear.
Eight of Swords itu harusnya jadi energi yang vibe-nya agak berat biasanya ya, karena seperti buntu, seperti tidak bisa melihat suatu situasi dengan jelas. Nah ini sekarang karena dia posisinya ada di blessing kamu, kamu bisa melihat sebuah situasi dengan jelas sekarang ya. Kalau tadi ada yang mentok, kamu bisa melihat jalan keluar. Kalau tadinya kehabisan inspirasi, sekarang kamu tahu nih perlu ngapain gitu ya. Terutama kamu yang bergerak di bidang kreatif. Terus juga dengan Bear di sini bisa jadi ini sosok yang tadi aku bilang, sosok signifikansi anggota keluarga atau sosok otoritas. Misalnya gini, rekan kerja atau atasan yang toksik gitu. Misal udah waktunya nih, kayak waktunya pulang tapi kayak masih maksa kamu tetap di kantor, masih maksa untuk kerja, terus kamu mulai berani nih speak up atau ngasih boundary. Karena kamu ngerasa, oh gue udah ngelakuin kewajiban gue kok, ngapain gue harus ngikutin lo gitu. Yang penting gue sudah bertanggung jawab dengan apa yang jadi tanggung jawab gue. Nah semacam itu ya. Lalu ini yang tadi soal tantangannya yang aku bilang, Eight of Wands dan anggota keluarga. Jadi sebagian dari kamu tuh kayak ada suatu dinamika yang sebagian lagi justru momen terobosan. Jadi kayak kamu perlu membawa momen awareness ini supaya kamu merasa aman, merasa nyaman di aspek-aspek yang tadi aku sudah sebutkan di awal ya. Lalu di waktu yang akan datang ada hangman dan ada letter. Ini kayak hangman itu kan berbicara tentang fleksibilitas, tentang pengorbanan, tentang inspirasi, tentang kamu belajar adaptif gitu. Dan dengan letter, letter ini bisa komunikasi, bisa juga tentang kayak dokumen, kontrak kerja. Aku melihat kayak ada, kalau yang tadi aku bilang di awal, kayak momen terobosan kamu, ya bisa jadi momen terobosan dalam bidang pekerjaan kamu, dengan bidang bisnis kamu, dengan karya kamu gitu. Misalnya inovasi kamu apa, terus kayak ada orang-orang yang reach out gitu, misalnya mereka mau beli produk kamu, misalnya mau pakai jasa kamu. Nah ini di waktu yang akan datang ya. Lalu bisa juga kayak ini bisa jadi energi kamu, orang-orang yang terhubung sama kamu, misalnya kamu habis nonton reading ini ya, terus kamu berpikir, oh iya benar juga, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus ngasih jarak nih sama orang-orang ini. Terus bisa jadi juga kayak ada orang-orang yang baru tersadar gitu dengan momen breakthrough kamu, di mana sebelumnya mereka meremehkan kamu, mereka nggak percaya sama kamu, kayak mereka mengabaikan ide kamu, terus mereka baru terbuka mata hatinya. Dengan King of Wands di situ jadi tema besar kamu, kayak kamu bisa melihat sesuatu hal di mana kamu punya visi, orang-orang nggak bisa lihat gitu. Kebanyakan nggak percaya, kebanyakan nggak bisa melihat visi kamu. Nah, sebagian kamu yang sudah berjalan lanjutin ya. Nah, untuk sebagian lagi yang masih mikir-mikir, ini sebuah konfirmasi buat kamu gitu. Ketika kamu punya pemikiran beda, kayak ingin melakukan, punya inovasi, kamu punya ide yang berbeda dan gak semua orang percaya, ini sebuah konfirmasi untuk kamu lakukan gitu. Jalan kamu memang panjang, jalan kamu gak mulus, dan bahkan mungkin kamu gak akan punya support system gitu. Support system kamu ya kamu aja, dan aku yang akan selalu jadi pendukung dan semangatin penonton-penonton aku gitu ya. Tapi yang tadi aku bilang, itu akan membawa kamu kepada momen breakthrough kamu, dan nantinya orang-orang yang tadinya di belakang itu ngeremehin kamu, gak percaya sama kamu, atau kayak bilang halu loh. Nah, sama seperti itu. Kalau di komunitas law of attraction, law of assumption, orang-orang yang percaya pada hukum-hukum ini dan ketemu sama orang-orang skeptis, mereka juga akan dibilang halu gitu. Jadi kamu nggak berjalan sendirian gitu. Ketika kamu punya suatu mimpi, kamu punya suatu visi, dan orang-orang kebanyakan nggak percaya sama kamu, tenang, kamu nggak sendirian gitu. Dan kayak aku selalu bilang, ketika penonton aku percaya sama dirinya, aku juga percaya sama kamu gitu ya. Dan ini sebuah konfirmasi buat kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.